قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kaum muslimin, kemarin kita sudah mengangkat video tantangan debat dari Kiai Imad untuk Rizik Syihab, ya, tantangan debat nasab. Dan Kiai Imad sudah menyatakan kesiapannya bahkan sudah 1000%. Ya, tempat sudah disiapkan, ya, tinggal menentukan waktunya saja. Ya. Akan tetapi sepertinya Pak Rizik Syihab ini makin panik kaum muslimin, ya. Makin stres menghadapi gempuran-gempuran orang-orang yang melakukan penelitian tentang batalnya nasab Ba'alawi. Bahwasanya Ba'alawi tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita lihat bagaimana tanggapan dari Pak Rizik Syihab mengenai gempuran-gempuran tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Kita simak videonya. Saya mau tanya sekarang semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Kita lagi berjuang habis-habisan. Lawan korupsi, saudara. Lawan ketidakadilan. Lawan kezaliman. Lawan narkoba. Lawan judi. Habis-habisan. Kita tahu muncul. Ada yang mancing-mancing soal nasab. Yeay. Unil! Ini Rizik Syihab sering banget kaum muslimin, ya, kalau ceramah teriak-teriak nyebut unyil, ya. Itu kan merendahkan orang-orang pribumi kaum muslimin, ya. Dianggap orang-orang pribumi itu kan seperti unyil, ya, kecil-kecil, ya, nggak berbobot, nggak mulia, ya, namanya unyil, ya. Makanya ada Ba'alawi yang mengatakan bahwa wajah-wajah pribumi itu kan wajah-wajah seperti celengan semar, ya, beda sama wajah-wajah Ba'alawi, muka-muka import katanya, ya. Jadi masalah fisik saja, ya, mereka rendahkan, ya. Padahal dengan merendahkan fisik itu artinya merendahkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masalah fisik ini kita nggak bisa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala mau dibuat seperti apa, ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dibuat seperti apa juga terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ba'alawi ngenyek, ya, merendahkan masalah fisik. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu ngaku cucu Nabi kaum muslimin, ya. Adab dan akhlaknya saja jeblok ngaku cucu Nabi. Nggak malu, ya. Nggak malu. Dan kalau kita simak perkataan dari Rizik Syihab tadi kaum muslimin, sok-sokan, ya, mau berantas korupsi, ya, sok-sokan pro rakyat, ya. Itu kan bahan provokasi dari Rizik Syihab untuk membodohi para mukibin. Ya, para mukibin itu kan, ya, orang-orang rendahan bagi Ba'alawi. Ya, dan Ba'alawi sok-sokan membela mereka, padahal gedabrus kaum muslimin. Ya. Coba Bahar Smith juga sama seperti Rizik Syihab ini kaum muslimin. Sok-sokan memerangi kasus-kasus korupsi, ya. Coba lihat ini kaum muslimin. Ya, Bahar Smith ucapannya sampai ngerilah kaum muslimin, ya. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Coba kaum muslimin, ya. Di depan para mukibin seperti ini kaum muslimin. Sok-sokan bela orang lemah. Sok-sokan bela para mukibin. Mukibin kan orang-orang lemah kaum muslimin, ya. Lemah pikir, juga lemah, ya, dalam berbagai masalah, ya. Dianggap lemah lah pokoknya sama Ba'alawi, ya. Jadi para KB Ba'alawi kalau ceramah di hadapan mukibin, sok-sokan bela orang lemah. Sok-sokan bela para mukibin, ya. Sok-sokan memusuhi kasus-kasus korupsi. Tapi giliran ada yang jelas-jelas mengajak Bahar untuk korupsi, Bahar Smith mingkem. Berani membongkar siapa orangnya yang mengajak Bahar untuk praktek korupsi? Nggak berani.
Padahal Bahar ini katanya sudah mau disogok dengan uang triliunan kaum muslimin. Kalau saya mau, itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya, bawa 3 cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, 100 triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Coba ya, katanya Ba'alawi memberantas korupsi, memerangi korupsi. Giliran mau disogok ratusan triliun, ya mingkem. Ini kan kesempatan Bahar Smith untuk membongkar siapa yang korupsi besar-besaran, ya. Tapi nggak berani. Ya, sebenarnya juga bukan nggak berani. Ya, tapi ya mereka ini kan ya penipu. Ba'alawi itu penipu, ya. Penipu masalah agama, penipu juga masalah dunia. Penipu, ya. Coba kita lanjut video dari Rizik Syihab kaum muslimin. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gue nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti. Ngumumin, saya batalkan nasab Ba'alawi. Iye, adalah kebun. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid. Kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN. Toto tampil sebagai pakar nasab. Nasab ikan cupang. Udah kacau ini negeri. Kacau tidak? Kacau tidak? Si Imad. Udah tahu Imad? Gue kira dong gak kenal. Membatalkan nasab Ba'alawi. Nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imad bin Sarman, ntar dia ngaku Imad bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imad bin Utsman. Kita lihat saudara datanya di SMP, saudara datanya di SMP, begitu lihat nama bapaknya Sam'un. Ini bagaimana cerita aja nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Ba'alawi. Kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Robito Alawiyah, saudara mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantang saya ajak Robito atau Ba'alawi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Di Banten ini saudara. Saya punya mantu lapor, Abah, Habib Hanif nih. Ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imad. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Ini dia nih Imad Al-Kaburi. Nah kaum muslimin ya, Pak Rizik Syihab merendahkan Kiai Imad, ya, disebut Al-Kaburi, ya, katanya nantang debat, giliran didatangi lari, ya. Lah sekarang sudah ada ini tantangan debat dari Kiai Imad, ya, videonya sudah kita angkat kemarin, ya, ada tantangan debat khusus untuk Rizik Syihab, ya, ditantang debat sama Kiai Imad, debat masalah nasab, ya, tempatnya sudah ditentukan, ya, tinggal kita tunggu waktunya saja, nanti diumumkan ini sama pihak Kiai Imad, ya. Berani apa enggak Rizik Syihab ini nanti, ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin ya kita berhusnuzon, ya. Kiai Imad mungkin menunggu waktu yang tepat, ya, sambil berjalan, ya, melihat bagaimana respon dari para Ba'alawi atas tuntutan orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi. Akan tetapi ternyata responnya nggak ada, ya, responnya nggak ada. Ketika dituntut untuk melakukan tes DNA, nggak ada Ba'alawi yang mau tes DNA. Ya, meskipun sudah diinstruksikan sama Pak Rizik Syihab sendiri, ya, Ba'alawi disuruh tes DNA. Katanya ada peninggalan Nabi Muhammad SAW, rambutnya Nabi. Ya, DNA-nya disesuaikan dengan rambut peninggalan Nabi tersebut, tapi nggak ada yang berani tes DNA. Bahkan Bahar Smith pun, ya, mulek koyo entut, ya, nggak berani tes DNA, malah ngasih persyaratan harus bongkar makam Nabi, ambil darah Nabi, ambil rambut Nabi, padahal sudah ada kata Rizik Syihab. Tapi nggak ada yang berani tes DNA. Kemudian ada lagi, ya, Hanif Alatos, ya, menantunya Rizik Syihab, ya. Kemudian Ketua Robitoh, Taufik Assegaf, sama,
yang nggak mau tes DNA dengan alasan tes DNA itu tidak bisa mengisbat nasab. Nggak ada lembaga pencatatan nasab yang menggunakan tes DNA untuk mengisbat nasab. Padahal tes DNA itu yang dituntut bukan untuk mengisbat nasab, tapi untuk menguatkan argumen para Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriat Nabi. DNA-nya sesuai apa enggak? Kalau memang keturunan Nabi, ya minimal DNA-nya sesuai. Tapi yang tes DNA, DNA-nya nggak sesuai. Nggak sesuai. Haplogrupnya G. Harusnya J1 tapi G. Ya, sementara haplogrup G itu keturunan Yahudi. Coba. Ya, jadi nggak usah banyak alasan lah ya, Pak Rizik Syihab. Ya. Ini sudah ada tantangan dari Kiai Imad untuk debat nasab khusus untuk Rizik Syihab. Ya. Tunggu saja ya, kita tunggu tanggal mainnya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.